Yang sebenarnya harus kita hadapi adalah bagaimana kita bertahan, bukan bagaimana kita mengalah dengan keadaan. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasi kamu biar kamu dapetin info menarik dan juga terup to date dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Tokoh channel YouTube YSBP, untuk penayangan program Bincang Tokoh, di kesempatan kali ini kita menghadirkan Bapak Abdul Hamid Eskom yang merupakan Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Balangan. Selain menjabat sebagai Ketua PCPMII Balangan, beliau juga dalam kesehariannya sebagai staf humas di salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Tabalong dan salah satu dosen pengajar di Stikom Sabta Komputer. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Balangan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana peran warga milenial NU dalam menghadapi era industri 4.0. Baik, Bapak. Kayaknya oke aja deh panggil Bapak. Oke aja, aman aja. Oke. Karena belum sekalian di kantornya dipanggil Bapak juga. Oke. Baik, Pak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih, sehat walafiat. Bagaimana nih kesehariannya dan apa sih sebenarnya era industri 4.0 itu? Jadi kalau kesehariannya ya biasa ya, kayak orang kerja biasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kerja kantoran di salah satu perusahaan swasta yang berada di Kabupaten Tabalong. Terus Sabtu dan Minggu biasanya ngajar di Stikom Sabta Komputer. Tapi karena saat ini lagi pandemik, jadi pengajarannya dilakukan dengan via daring atau online seperti itu. Nah, kita bicara tentang industri 4.0 nih. Pada dasarnya gambarannya secara sederhana, industri 4.0 itu merupakan era di mana segala sesuatunya itu terdigitalisasi dan otomatis, dan segala sesuatunya itu terhubung dengan dunia luar ataupun dengan mesin, serta bisa digambarkan bahwasanya industri 4.0 ini mengurangi peran manusia dalam dunia industri seperti itu. Menurut Bapak nih, saat ini apakah kita sudah siap dalam menghadapi era tersebut? Nah, terkait masalah kesiapan, pada dasarnya yang harus perlu disiapkan oleh orang Indonesia adalah pada SDM dan pemerataannya, karena di beberapa sektor industri di Indonesia masih belum mendekati industri 4.0. Contoh pada industri pertanian. Nah, ada petani menggunakan cangkul, walaupun beberapa daerah di tempat lainnya sudah memasuki industri di 4.0. Tidak semua petani pada dasarnya menguasai komputerisasi, karena kita ketahui ya, rata-rata untuk mendapatkan ilmu tentang komputerisasi itu sekarang kita harus mengeluarkan biaya yang mahal. Sementara kita ketahui para petani tersebut merupakan orang-orang yang hanya berkecukupan untuk makan sehari-hari saja. Jangankan untuk makan, terkadang pun tidak cukup seperti itu. Apalagi untuk memperdalam atau merubah sistem pengerjaan apa yang mereka kerjakan sehari-harinya ke dalam dunia digital, itu mungkin ya kalau dipresentasikan sekitar 60-40% aja mungkin mereka bisa capai. Nah, masalah lainnya adalah banyak yang saya bilang tadi, Indonesia ini penduduknya SDM-nya sangat tidak memadai. Kenapa? Karena dengan masuknya era industri 4.0 ini, seperti yang saya bilang di awal, ini akan memaksa industri untuk mengurangi peran manusia. Karena pada intinya industri 4.0 ini lebih mengedepankan kepada efisiensi dan efektivitas. Jadi satu pola itu bisa dilaksanakan dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, sedangkan saat ini yang kita lihat dan kita sama rasakan ya, di era industri saat ini di Indonesia ini masih lebih mengedepankan kepada, artinya bagaimana caranya kita membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Itu yang saat ini masih berada di dalam pikiran banyak orang Indonesia, sehingga ini
kalau tidak kita siasati dengan benar-benar akan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Nah, ini menjadi masalah baru lagi di Indonesia nantinya. Ketika terjadi banyaknya pengangguran, inilah yang akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Apa saja kesenjangan sosial? Tingkat kriminalitas semakin meningkat. Habis itu masyarakat itu semakin resah. Keamanan dan ketertiban masyarakat pun akhirnya menurun. Jadi seperti itu mungkin yang bahasanya gimana ya? Kenapa kita agak sulit untuk berkembang di era industri 4.0 ini? Berarti dalam artian lain nih, kita ini masih tertinggal dengan negara-negara lain mengenai kesiapan di era industri 4.0. Nah, sebagai warga NU, menurut Bapak, apa saja sih langkah-langkah kita untuk menghadapi era tersebut? Bisa dikatakan demikian sih. Kita bisa dikatakan tertinggal karena kita nggak usah berkaca dari negara Eropa ya. Saat ini negara Asia Tenggara pun, contoh Singapura, Malaysia dan segala macamnya, beberapa hal di sektor industri sudah dilakukan dengan sistem otomatisasi ataupun digitalisasi. Kayak misalkan persemaian bibit tanaman apa, mereka melakukannya dengan menggunakan teknologi robot dan segala macam. Nah, menurut saya yang paling mendasar adalah bagaimana cara pemerintah menghadapi hal tersebut, yaitu yang pertama adalah kita harus pembangunan infrastruktur ini digabungkan dengan pemerataan di berbagai sektor dan juga adanya perubahan di kurikulum pendidikan. Nah, saat ini kita ketahui bersama Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem ya. Pak Nadiem itu kan mantan CEO-nya Gojek ya. Jadi beliau ingin menerapkan pembelajaran berbasis IT mulai dari tingkat SD sampai dengan level atas atau SLTA. Nah, menurut saya itu harus digalakkan karena apa? Di negara-negara lain, mungkin kita lihat saja di India lah yang bisa dibilang negara yang paling jos tentang IT-nya. Ada anak-anak yang baru umur di bawah 10 tahun, dia sudah memahami bahasa pemrograman dan sudah direkrut untuk bekerja di pemerintahan mereka. Nah, hal itu kalau kita samaratakan, kalau kita perkembangkan kurikulum pendidikan, kita rubah kurikulum pendidikan, tapi dengan catatan ya, catatannya adalah tidak mengubah ideologi kita yang ada. Contoh, ideologi kita kan Pancasila nih, yang sampai diubah, walaupun kurikulumnya diubah, tapi ideologi Pancasila tetap ada. Nah, maksud saya merubah kurikulum ini adalah di setiap tingkatan itu harus ada yang namanya learning by doing. Apa sih maksudnya learning by doing? Learning by doing itu adalah bagaimana caranya kita mengembangkan apa yang didapatkan di kelas, kita kembangkan di dunia industri ataupun di kehidupan nyata. Nah, selain itu juga, selain menerapkan learning by doing, kurikulum itu pun harus berkembang dengan teknologi informasi saat ini, karena kita sadari bersama 24 jam dalam sehari kita tidak mungkin lepas dari yang namanya handphone, gadget ataupun dan yang lainnya. Nah, hal itu dilakukan untuk apa? Untuk menghadapi perkembangan industri, sehingga secara tidak langsung apabila sektor infrastrukturnya meningkat, habis itu fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintahan di mana-mana ini tinggi, itu secara tidak langsung akan meningkatkan stimulus masyarakat untuk bersaing, meningkatkan SDM-nya di berbagai bidang-bidang potensial seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Contohnya adalah IT, desain grafis dan lain-lain. Karena berdasarkan penelitian saat ini dan beberapa sumber yang saya baca, saat ini yang paling digandrungi profesi itu adalah profesi di bidang IT. Itu yang paling sangat digandrungi saat ini. Jadi ketika profesi di bidang IT sangat digandrungi, kita sebagai warga milenial ya mau nggak mau harus berkembang dengan zaman, jangan sampai jadi masyarakat yang tertinggal seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kenapa kita bisa dibilang tertinggal? Karena terlalu khawatir dengan keamanan informasi yang ada. Karena jujur, mungkin Mbak juga pernah lihat atau pernah dengar di berita atau pernah baca di sosmed, saat ini banyak terjadi bobolnya situs-situs pemerintah. Padahal bahasanya situs pemerintah ini adalah situs-situs yang top secret dan
yang bisa dibilang tidak sembarang orang bisa mengakses. Nah, berarti tingkat keamanan kita bukan berarti sangat lemah, tapi ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh hacker untuk mengganggu keamanan ataupun mencuri data dari sistem keamanan informasi kita. Nah, keamanan di dunia cyber dan keamanan di dalam jaringan komputer ini kalau tidak benar-benar diperbaiki dan disetel sedemikian rupa, maka bagaimanapun kita meningkatkan infrastruktur ataupun dunia industri 4 di era 4.0 ini, itu tidak akan berpengaruh, karena yang jadi trending saat ini adalah kita punya sistem, kita punya keamanan yang oke. Tidak akan berfungsi kalau kita punya sistem tapi keamanan dari segi jaringannya, database-nya dan segala macam bisa diretas ataupun bisa dicuri, maka sistem kita itu tidak akan dipakai oleh orang lain. Seperti itu. Nah, itu kan secara global ya Pak ya. Kalau misalnya nih di Kabupaten Balangan sendiri, apa kira-kira yang perlu disiapkan? Kalau di Kabupaten Balangan sih, menurut saya yang harus disiapkan yang pertama adalah membuka seluas-luasnya pelatihan, baik itu lembaga pendidikan ataupun yang lainnya di bidang yang berkaitan dengan era industri 4.0 ini. Karena apa? Masyarakat itu kalau tidak distimulus, apa yang saya bilang sebelumnya tadi, kalau mereka distimulus dengan kita membangun infrastruktur ataupun kita melihat dari provinsi ataupun kabupaten tetangga ya, karena kita ketahui bersama Kaltim akan menjadi ibu kota negara. Otomatis mau tidak mau kita harus menyiapkan segala halnya. Makanya kita harus membuka seluas-luasnya pelatihan-pelatihan di bidang era industri 4.0 ini, baik yang dipegang oleh stakeholder pemerintah ataupun yang swasta. Contoh, yang saat ini memang yang sudah ada di BLK sudah ada ya, itu yang dari pemerintah. Habis itu yang dari swasta ada Balangan Kompeten. Habis itu Balangan Kompeten itu sudah menghadirkan berbagai macam pelatihan kepada masyarakat. Habis itu ada juga perkuliahan di bidang bisa dibilang di bidang IT dan sejenisnya, yaitu di Stikom Sabta Komputer yang di bawah naungan oleh Yayasan Sabta Bangun Persada yang merupakan owner dari channel ini kan, betul kan? Nah, jadi menurut saya memang kalau memang sudah ada dibuka, tapi sosialisasinya lebih masif menyentuh ke level yang paling bawah. Artinya memang saat ini kalau kita berada di sekitar Paringin, Hamam dan segala macam, ada sebagian masyarakat yang bahasanya seperti ini ya, masa bodoh dengan dunia luar. Artinya ngapain ikut pelatihan, ngapain ini karena jadi duit. Nah, itu bahasa yang bagaimana caranya kita mengubah pola pikir masyarakat agar aku harus ikut pelatihan nih, aku harus melanjutkan pendidikan, karena beberapa tahun ke depan mau tidak mau aku harus bisa bersaing dengan orang lain. Itu yang menurut saya yang harus disiapkan oleh warga Balangan. Nah, selain dibukanya pelatihan-pelatihan ataupun lembaga pendidikan yang saya bilang tadi, kita juga harus menarik minat masyarakat. Bagaimana caranya kita menarik minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut? Percuma kita membuka pelatihan, tetapi minat masyarakat itu bertolak belakang dengan banyaknya pelatihan. Nah, tapi alhamdulillah di Balangan ini saya lihat saat ini sih ketika kita sampaikan ada pelatihan nih, oke, ikut ini. Nah, tinggal bagaimana menerapkan hasil dari pelatihan tersebut. Jadi dibuka pelatihan, habis itu setelah dibuka kita tarik minat masyarakat, bagaimana mereka untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dan yang paling penting poinnya adalah kita carikan wadah untuk mereka mengembangkan hasil dari pelatihan-pelatihan mereka tersebut. Contoh kalau di bidang IT ya kita bentuk, misalkan ada perkumpulan yang bergerak di bidang IT, yang mana itu nanti untuk membangun bantuan mereka juga. Atau misalkan di bidang kuliner, atau misalkan di bidang teknis-teknis lainnya, seperti itu sih. Jadi intinya 3 hal tadi menurut saya. Yang pertama, kita buka seluas-luasnya pelatihan. Yang ketiga, setelah kita buka, kita tarik minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut. Setelah masyarakat mengikuti pelatihan tersebut, yang selanjutnya adalah kita berikan wadah untuk mereka mengembangkan pelatihan mereka. Sehingga ketika era industri 4.0 semakin menggeliat dengan semakin kuatnya dan semakin besarnya, mereka tidak
shock lagi dengan serangan industri 4.0 itu, karena mereka sudah memiliki keahlian dari pelatihan-pelatihan dan praktek dari pelatihan-pelatihan mereka ikuti. Seperti itu sih. Nah, biasanya ada orang-orang yang ikut pelatihan nih, habis dia ikut pelatihan itu dia nggak tahu lagi harus kemana gitu dan malu untuk bertanya. Nah, menurut Bapak nih, gimana untuk orang-orang yang seperti itu? Nah, sekarang gini, si pelaksana pelatihan atau lembaga pelatihan pasti memiliki database mereka. Itu yang pertama, itu pasti, itu jelas, karena mereka mendaftar menggunakan KTP apa segala macam dari data-data tersebut. Makanya kalau yang saya bilang 3 item tadi itu dilaksanakan dengan baik, maka hal ini tidak akan terjadi. Artinya setelah mereka melakukan pelatihan, mereka tahu mereka harus kemana. Contoh misalkan gini, ketika mengikuti pelatihan komputer, contoh bahasanya adalah pemrograman web, misalkan ya, pemrograman web. Oke, nah kita ada membuka wadah untuk mereka yang ingin mengembangkan minat mereka di bidang web. Ya sudah, kita berikan tempat, nanti sejenis kayak ya bahasanya dibilang kayak kelompok belajar atau misalkan kayak sejenis kayak CV ataupun PT yang bergerak di bidang IT. Itu dikelola langsung oleh pemerintah misalkan. Jadi orang-orang yang mengikuti pelatihan dan segala macam akan disebarkan ke masing-masing bidang dari mereka pelatihan itu. Harusnya seperti itu. Jadi mereka tidak bingung. Iya, seharusnya dari awal gitu ya dikasih apa gitu buat misalnya kayak sosialisasi, buat dikasih tahu untuk kedepannya tuh kayak gini loh, harusnya kayak gitu. Dan walaupun tidak disosialisasikan pun, artinya ketika nanti selesai pelatihan dapat sertifikat, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu serta bulan kemudian mereka dapat panggilan, dan pada saat mereka semua lulus sudah disampaikan, nanti beberapa bulan lagi teman-teman akan berkumpul kembali untuk masuk di dalam kelompok ini, mempraktekkan apa yang telah teman-teman dapatkan di pelatihan tersebut, dan ini menjadi income ataupun pemasukan untuk mereka juga akhirnya. Nah, secara tidak langsung yang saya bilang tadi, mereka akhirnya berlomba-lomba untuk kembali mendalami apa yang telah mereka dapat di pelatihan. Jadi pelatihan itu tidak stuck di situ saja, udah selesai pelatihan udah dapat sertifikat, masukkan dalam lemari, kalau mau masuk kerja baru keluarga kan. Saat ini polanya seperti itu. Tapi kalau kita terapkan seperti yang saya bilang tadi, maka ketika dia mengikuti pelatihan, ini saya pasti arahnya akan ke sini. Saya harus mendalami ini. Dan pelatihan-pelatihan yang ada ini akan overload nantinya. Sehingga dibukalah tempat pelatihan baru. Karena apa? Mereka sudah terarah arahnya kemana. Seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira kondisi yang saat ini kita alami ya Pak ya. Nah, sebagai penutup nih, kira-kira apa pesan dan saran terkait menimbulkan peran kita sebagai warga milenial, baik Nahdlatul Ulama atau milenial secara umum dalam menghadapi era industri 4.0 ini? Oke, udah closing aja nih perasaannya. Iya. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan secara garis besarnya ya, yang pertama adalah jangan pernah berhenti untuk mengasah diri dan mencari ilmu berbagai media ataupun via tempat apapun. Karena sekarang ini segala hal itu bisa kita dapatkan dimanapun. Contoh, ketika misalkan nih, saya lebih banyak ngomong tentang IT ya, karena saya sarjana komputer kan. Jadi misalkan ketika HP kita ada masalah atau apa, jangan melulu lari ke tempat servis ataupun ke manapun, ataupun beli baru. Karena kita bisa cari di internet, bisa cari searching di Google ataupun dimanapun bagaimana cara mengatasi ini seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah ilmu-ilmu yang baru itu sekarang sudah tersebar di mana-mana. Contoh, kalau dulu orang-orang yang hidup di pemrograman, dia hidupnya di bahasa C, bahasa visual. Sekarang sudah mulai lari ke Android. Habis itu ada lagi di Android ini bahasa yang terbaru, ada namanya Flutter. Flutter ini yang paling baru nih, yang saat ini lagi tren. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mencari orang yang ahli di bidang Flutter ini. Ini termasuk salah satu bahasa pemrograman Android juga. Nah, itu termasuk salah satu kiatnya. Yang kedua adalah jangan berpikir kita itu terlambat dalam mengembangkan sumber daya, karena saat ini bukan masalah tua ataupun muda, tapi bagaimana kita struggle ataupun bertahan di era industri ini. Karena kita ketahui ya, kita lihat
ada orang-orang tua yang ikut kuliah, ada orang-orang tua yang ikut pelatihan, ada yang usianya sudah bahasanya tidak generasinya sudah generasi tua lah, misalkan 30 tahun atau 40 tahun ke atas. Mereka masih belajar, mereka masih mengasah kemampuan mereka, karena yang sebenarnya harus kita hadapi adalah bagaimana kita bertahan, bukan bagaimana kita mengalah dengan keadaan. Karena itu tadi, kalau kita tidak bertahan dengan era ini, maka siap-siaplah kita akan tersingkirkan. Jangankan yang tua, yang muda aja pasti akan tersingkirkan kalau dia tidak mengasah dirinya sendiri. Dan yang ketiga, mungkin saran untuk pihak terkait, baik pemerintah ataupun lembaga-lembaga pelatihan, agar tidak bosan-bosannya untuk selalu membuka pelatihan-pelatihan yang dimana di situ untuk mengasah soft skill ataupun hard skill mereka, serta terus selalu disosialisasikan kepada masyarakat. Dan yang saya bilang 3 hal di awal tadi, yang pertama buka pelatihan seluas-luasnya, yang kedua adalah menarik minat agar mereka mengikuti pelatihan tersebut, dan yang terakhir adalah memberikan wadah kepada mereka untuk mengembangkan apa yang mereka dapat di pelatihan. Itu sih menurut saya yang perlu kita sama-sama perhatikan bersama dan sama-sama kita pikirkan untuk kedepannya. Kita nggak tahu sekarang kita ada di sini, kita nggak tahu beberapa tahun ke depan mbaknya mungkin nanti jadi menteri apa, misalkan jadi menteri pendidikan atau apa, saya mungkin nanti jadi apa, misalnya kita nggak tahu kan ke depannya. Apalagi beberapa tahun ke depan ini sudah mulai yang namanya perdagangan bebas melakukan apapun, tidak ada lagi istilah cukai dan segala macam. Makanya kalau kita tidak benar-benar menyiapkan untuk bertahan di era ini, ya saya bilang tadi, siap-siaplah Anda untuk tersingkir. Itu jadi melatih diri, mengasah diri, meningkatkan kemampuan diri, itu hal yang paling penting di era saat ini. Dan jangan lupa, selain kita berikhtiar, satu lagi, karena kita warga NU, kita harus selalu mensyariatkan diri, berdoa, beribadah, jangan lupa sholat waktu dan segala macam. Karena selain kita pintar dengan hal yang duniawi, kalau tanpa diiringi dengan hal-hal yang bersifat ukhrawi ataupun akhirat, itu tidak balance, jadinya tidak imbang. Kita lihat orang-orang yang sukses di bidangnya, bosnya Wong Solo segala macam, habis itu beberapa perusahaan-perusahaan besar, mereka memang otak bisnisnya jos memang oke, tapi mereka tidak melupakan ibadah terhadap Tuhan mereka. Itu sih yang mungkin perlu kita terapkan di kehidupan kita selanjutnya. Itu aja sih, nggak panjang lebar, tapi semoga bermanfaat lah apa yang bisa saya sampaikan ini. Oke, baik pemirsa, itulah tadi pandangan dari Bapak Abdul Hamid Eskom mengenai peran-peran dan langkah-langkah dalam menghadapi era industri 4.0. Demikian program Bincang Tokoh bersama Bapak Abdul Hamid kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.